Nah, itu kan harus baca bukunya Ray Dalio juga yang paling baru, Principle of Changing Society ya. Jadi, atau baca bukunya Kagan yang The Rise and Fall of Great Power. Jadi aku suka, sebenarnya aku termasuk orang yang percaya sama Bitcoin kan, ya. Technically 90% portofolio aku sekitar di sana ya. Apa namanya, orang suka bilang misalnya Bitcoin bukan uang karena nggak punya underlying gitu, nggak punya dasar. Kalau saham kan underlyingnya perusahaan, kalau obligasi underlyingnya projectnya atau utangnya. Kalau terus pertanyaan itu dolar underlyingnya apa gitu. Kan sejak 1971 itu kan, dulu kan dolar di-peg sama emas ya, ditahan sama emas kan. Jadi untuk 1 kilogram emas sama dengan keluar berapa dolar. Sama kayak konsep bank sentral di awal tadi aku bilang, apa namanya, asal-usul bank sentral itu dari commercial banking yang paling besar. Tapi kan 71 dilepas, akhirnya bank sentral dolar itu nggak ada ininya, nggak ada dasar karena nggak ada underlyingnya lah. Nah pertanyaan tuh underlyingnya dolar apa? Ya, all I can say ya underlyingnya ini teoriku aja, aku belum tahu mungkin ada penjelasan lebih detail, tapi menurutku dolar itu underlyingnya cuma satu, yaitu kekuatan Amerika. As long as Amerika kuat, pengaruh, dolar akan selalu dipakai. Nah, di bukunya Ray Dalio dia tulis, nggak selalu dolar teman-teman. Jadi awalnya itu Gilden apa, Gilden gitu. Itu mata uangnya Belanda, bukan Gulden ya. Ketika Belanda jadi negara superpower, Gilden yang paling kepake. Ketika Perancis jadi negara paling, tapi kata Perancis lagi atau enggak ya. Ketika Portugis, ketika Inggris jadi negara paling maju, pound sterling mata uang asingnya. Nah, sekarang dolar ada paling kuat. Nah, apakah selanjutnya ketika mereka kalah mungkin mata uang BRICS atau mata uang Tiongkok? Nah, itu nggak tahu. Karena menurutku dolar itu menurutku ya underlyingnya itu cuman kekuatan Amerika. Makanya temanku yang treasury-nya bank ya, yang kerjanya ngurusin nilai tukar apa main di pasar falas ya, pasar mata uang asing gitu, cerita kalau Israel itu menginvasi Palestina itu dolar menguat kata dia karena kepercayaan terhadap mereka semakin tinggi gitu. Tapi kalau entah misalnya Hamas nyerang Israel, dolar turun kata dia begitu. Tapi itu aku belum, itu kata temanku yang itu ya. Jadi memang apakah suatu dolar akan dihilangkan ya, itu menurutku tergantung Amerika sih, bagaimana dia mempertahankan Pax Amerikananya ya, paling gitu sih. Karena aku nggak tahu juga underlying dolar apa ya, dasar dolar tuh dihargai apa selain kekuatan Amerika dan dominasinya. Oke, oke.